Kapolri melakukan kunjungan ke kediaman Panglima TNI dalam rangka melakukan silaturahmi di Hari Raya Idul Fitri. Polresta Banyumas Polda Jawa Tengah melaksanakan patroli di perumahan kosong yang ditinggal mudik. Patroli ini dilakukan sebagai upaya antisipasi tindak kriminal. Selama momen libur panjang Lebaran 2024, Polri meniadakan aturan ganjil genap di Jakarta. Ganjil genap dinonaktifkan sejak tanggal 6 hingga 15 April 2024. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Idul Fitri 1445 Hijriah, Rabu 10 April 2024. Selain 3 berita utama tadi selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Ibda Ines, inilah Presisi Utama selengkapnya. Polres Kutai Kartanegara berhasil menangkap jaringan sindikat pencurian sepeda motor di Kalimantan Timur dengan barang bukti sejumlah 45 unit sepeda motor yang berhasil didapatkan dari 7 tersangka yang beraksi di wilayah Kutai Kartanegara, Samarinda, dan Bontang. Polres Kutai Kartanegara berhasil menangkap jaringan sindikat pencurian sepeda motor di Kalimantan Timur dengan barang bukti sejumlah 45 unit sepeda motor yang berhasil didapatkan dari 7 tersangka yang beraksi di wilayah Kutai Kartanegara, Samarinda, dan Bontang. Tersangka yang ditangkap masing-masing RJ, MU, AF, HS, AL, A, dan AH ditangkap di tempat yang berbeda, yakni di Kukar Palangkaraya dan di NTB. Modus yang dilakukan oleh para tersangka yakni berkeliling mencari sasaran. Apabila ada motor yang terlihat tidak terkunci stang, para pelaku langsung membawa sepeda motor tersebut ke tempat sepi untuk membongkar paksa kunci kontak motor tersebut menggunakan kunci T. Dari keterangan para pelaku, diketahui pelaku melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 3 TKP di wilayah Kukar. Kemudian para tersangka melakukan pencurian TKP di wilayah hukum Bontang dan Samarinda. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 363 ayat 1 ke 4E KUH Pidana subsidiar pasal 480 ayat 1E KUH Pidana atau pasal 480 KUH Pidana. Dari Humas Polres Kutai Kartanegara, Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di musim libur Lebaran, Polresta Banyumas, Polda Jawa Tengah melaksanakan patroli di perumahan kosong yang ditinggal mudik. Patroli ini dilakukan sebagai upaya antisipasi tindak kriminal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan patroli di perumahan yang dimungkinkan ditinggal penghuninya untuk mudik. Sebagai bentuk kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat. Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di musim libur Lebaran, Polresta Banyumas Polda Jawa Tengah melaksanakan patroli di perumahan kosong yang ditinggal mudik. Kapolresta Banyumas Kombes Pol Edi Suranta Sitepu melalui Kasat Samapta Kompol Subeno menyampaikan bahwa patroli dengan sasaran rumah kosong yang ditinggal mudik para penghuninya ini merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi adanya tindak kriminalitas. Patroli ini dilakukan di berbagai titik perumahan yang letaknya strategis di sekitar kota Purwokerto, di antaranya perumahan yang terletak di wilayah Kecamatan Purwokerto Timur,
Purwokerto Selatan, Purwokerto Utara, dan Purwokerto Barat. Di samping untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif bagi masyarakat yang sedang mudik agar merasa aman dan nyaman, patroli ini juga dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kriminal. Diharapkan dengan kegiatan patroli perumahan kosong karena ditinggal mudik penghuninya ini dapat mencegah pencurian dan juga tindak kriminalitas lainnya. Dari Humas Polresta Banyumas Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangkaian operasi Ketupat Candi 2024, Kapolres Purworejo AKBP Eko Sunario didampingi PJU Polres Purworejo memantau arus lalu lintas mudik di Kabupaten Purworejo. Pemantauan arus lalu lintas dilaksanakan di beberapa titik, di antaranya pos pelayanan, pos terpadu, terminal bus, dan stasiun KAI Kuto Arjo. Kapolres menyampaikan bagi masyarakat yang melaksanakan mudik masih leluasa, namun tetap waspada dalam berkendara. Tujuan akhir dari kegiatan pemantauan ini adalah stasiun kereta api Kuto Arjo. Terpantau pemudik dari luar Purworejo lebih dari 998 orang. Ada peningkatan penumpang namun tidak signifikan dan terhitung masih normal. Meski begitu, masyarakat dihimbau agar berhati-hati dalam perjalanan. Tidak perlu terburu-buru, jaga bawaan terutama putra-putrinya jangan sampai tertinggal di tempat ramai. Kita laksanakan kegiatan pemantauan arus lalu lintas mulai dari pos pelayanan, pos terpadu yang ada di Kabupaten Purworejo. Kemudian terakhir kita laksanakan di pos pelayanan stasiun kereta api Kuto Arjo. Kami himbau kepada seluruh masyarakat selama mudik untuk hati-hati di dalam perjalanan, tidak usah buru-buru, kemudian jaga barang-barang putra-putrinya, jangan sampai nanti ada yang ketinggalan di tempat-tempat wisata. Kemudian silakan untuk melaksanakan kegiatan bertemu dengan keluarga dan silaturahmi dengan keluarga dalam rangka menyambut Idul Fitri tahun 1440. Polres Batubara dirikan 4 pos pengamanan dan 2 pos pelayanan di sejumlah titik rawan selama musim mudik lebaran untuk mengantisipasi terjadinya macet dan gangguan Kamtibmas menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2024. Dalam rangka Operasi Ketupat Toba 2024, Polres Batubara mendirikan 6 pos yang terdiri dari 4 pos pengamanan dan 2 pos pelayanan yang didirikan di sepanjang Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Batubara. Di setiap pos, Polres Batubara menyediakan fasilitas yang bisa digunakan oleh para pemudik, seperti layanan pemeriksaan kesehatan bagi pemudik yang singgah di pos. Kemudian ada tempat istirahat yang diperuntukkan bagi pemudik. Apabila kelelahan saat di perjalanan, dipersilakan untuk beristirahat. Ada juga layanan mobil derek yang selalu siap siaga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan bantuan. Polres Batubara siap mensukseskan Operasi Ketupat Toba 2024 di wilayah Kabupaten Batubara. Pemirsa, selama momen libur panjang Lebaran 2024, Polri meniadakan aturan ganjil genap di Jakarta. Ganjil genap dinonaktifkan sejak tanggal 6 hingga 15 April 2024 agar masyarakat bisa keliling Jakarta tanpa khawatir terkena tilang sistem tersebut. Dilansir dari halaman resmi XTMC Polda Metro Jaya @TMC Polda Metro, sehubungan dengan adanya libur nasional Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, kebijakan ganjil genap ditiadakan mulai tanggal 6 hingga 15 April 2024. Hal ini sesuai dengan Pergub DKI Jakarta nomor 88 tahun 2019 yang menjelaskan tentang waktu tidak diberlakukannya ganjil genap di Jakarta, yakni hari Sabtu
Sabtu Minggu, serta hari libur nasional tidak akan diberlakukan ganjil genap. Seperti biasa, di luar libur lebaran hari Sabtu Minggu di Jakarta, ganjil genap ditiadakan. Karena adanya libur nasional Hari Raya Idul Fitri dan cuti bersama, hingga tanggal 15 April 2024 mendatang, pengendara bebas bepergian di Jakarta tanpa mengkhawatirkan tilang akibat ganjil genap. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.